Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pemrograman 1. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai percabangan bentuk dari if dan case. Jadi kita akan coba membandingkan dari kedua bentuk percabangan ini. Baik, langsung saja. Di layar monitor tentunya ada PPT yang bisa disaksikan tentunya. Nah, di sini untuk yang pertama beberapa perbedaan case dan if. Ya, jadi untuk saya lebih membahas case dulu di sini ya, karena kita sudah belajar tentunya if di materi sebelumnya. Nah, untuk yang pertama case itu memeriksa data numerik ya. Jadi untuk case ini hanya menerima data numerik. Nah, berbeda dengan if bisa masuk data string juga ya. Misalnya kita bisa bandingkan antara misalnya tulisan hari ya, misalnya hari Senin. Jika hari Senin ya, maka apa? Jika nilai atau teks sama dengan Senin, maka apa yang terjadi? Nah, bisa seperti itu. Kalau untuk case itu hanya menerima inputan numerik ya. Kemudian untuk case terbatas pada bilangan bulat saja. Ya, bilangan bulat. Kalau di if bisa menggunakan 2,5 atau 3,5 ya. Misalnya jika nilai sama dengan 3,5 maka juara atau misalnya nilainya pecahan ya, bisa seperti itu. Nah, kalau yang di case itu hanya menerima bilangan bulat saja ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian case tidak menggunakan operan ya, tidak menggunakan operan seperti sama dengan besar atau kecil dari ya, atau besar sama dengan untuk membandingkan data ya, tidak menggunakan seperti ini. Nanti coba kita lihat bagaimana prosesnya dia ya. Kemudian penulisan code dari case lebih sederhana. Nanti coba kita lihat sederhana apa ya. Oke, ini untuk selanjutnya ada perbandingan untuk bentuk umum dari scriptnya ya. Jadi di sini untuk if ada kondisi dan statementnya ya. Nah, disinilah kondisinya. Misalnya apa? Nilai sama dengan 10 misalnya, atau hari sama dengan Senin. Ya. Ya, di sini. Nah, untuk yang di case, nah di sini ada variabelnya. Misalnya umur ya. Variabel umur di sini ya, umur. Kemudian di sini ada value. Value-nya di sini umurnya berapa? Misalnya umur 1 sampai 10 itu apa? Misalnya anak-anak. Umur 20 10 sampai 20 hanya remaja. 20 sampai 30 dewasa. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk bentuk dari dua statement seperti ini ya, masih dengan begin dan end ya, perlu ada begin dan end. Begitupun yang di if, perlu ada begin dan end jika statementnya lebih dari 2. Nah, juga keduanya memiliki else ya. Else seperti ini. Oke, ini adalah contoh untuk scriptnya. Jadi studi kasusnya ini untuk menentukan umur ya, kategori umur. Jadi di sini if umur besar 0 dan kecil dari 10, maksudnya ini adalah antara 0 sampai 10. Itu adalah anak-anak. Nah, kita coba bandingkan di sini untuk yang case ya. Case di sini ada umur 0 titik 10. Label captionnya adalah anak-anak. Nah, ini lebih kalau di secara script, nah ini lebih simpel ya. Lebih simpel, kita bisa langsung lihat saja perbedaannya, atau kalian bisa langsung lihat perbedaannya antara case dan if. Ya, case dan if. Jadi 11 sampai 20 itu remaja. Nah, ini umur besar 10 and umur kecil 20 ya, untuk scriptnya. Nah, ini untuk yang kedua script ini sama ya. Sama dari untuk hasilnya ya. Untuk hasil dari programnya ya. Oke, kita coba di sini sudah ada programnya. Sudah saya buat ya. Nah, untuk scriptnya ini khusus untuk case.
Sedangkan ini untuk if-nya. Nah, ini ya. Coba kita run dan saya masukkan 10. Nah, ini case ya, anak-anak. Nah, ini ada case ya. Sengaja saya beri case supaya nanti untuk membedakan bahwa script yang mana yang jalan ya. Kalau ada case-nya berarti script untuk case ini yang jalan. Kalau tanpa tulisan case berarti if yang jalan scriptnya. Nah, ini ya. Nah, itu untuk studi kasus yang pertama. Selanjutnya adalah untuk studi kasus yang kedua. Jadi studi kasus yang kedua ini adalah pilih kuota ya. Misalnya kita memilih kuota. Nah, ini milih kuota 10 GB. Ya, milih kuota 15 GB. Nah, ini kan inputannya dia berupa 15 GB itu dia string. Ya, dia string untuk inputannya. Berbeda dengan yang di atas tadi, itu angka. Nah, sedangkan ini adalah berupa string karena ada huruf G dan B. Ya, berarti inputannya adalah string. Nah, di sini kita bisa akali untuk penggunaan case ya. Kalau untuk string, untuk case itu kan tidak bisa. Nah, kita bisa akali dengan menggunakan item index. Ya, item index itu nilainya atau value-nya adalah integer. Ya, coba kita lihat dulu untuk scriptnya ya, untuk script yang ini yang menggunakan if. Di event saya simpan di onClick. Nah, ini untuk scriptnya ya yang menggunakan menggunakan if. Jadi kuota C pilih kuota titik teks. Jadi diambil nilainya di sini. Ya, jadi pada saat diklik ya, on klik pada saat diklik misalnya pilihan 10 GB, maka akan muncul 65.000. Nah, di sini untuk kuota sendiri adalah C pilihan kuota titik teks. Berarti ini ya yang dimaksud C pilihan kuota titik teks. Nah, kalau menggunakan case, kita tidak bisa menggunakan ini karena C pilihan kuota titik teks itu tidak bisa dikonversi ke integer, ya. Jadi caranya adalah di sini saya sudah siapkan scriptnya ini. Kuota 1, ini sudah saya buatkan juga variabel ini sebenarnya untuk membedakan ya. Kuota 1 C pilihan kuota tetap yang ini. Kemudian yang untuk di sini titiknya titik item index. Ya, item index. Jadi maksudnya adalah indeks keberapa? Ya, indeks keberapa yang dieksekusi. Oke, saya coba komentarkan dulu ini ya. Buat jadi komentar. Nah, kuota 1 cek pilihan kuota titik item index. Nah, maksudnya adalah begini. Saya coba run dulu. Nah, pada saat saya pilih yang seperti ini kan ada 3 pilihan. Nah, item index itu maksudnya adalah ini adalah item index ke 0, ini ke 1, ini ke 2. Nah, seperti itu aturannya. Kalau misalnya masih ada pilihannya, berarti dia ke 3. Ya. Berarti ini 10 GB adalah item index 0, ini item index 1, ini item index 2. Nah, makanya di sini case-nya adalah kuota 1 off. Nah, ini adalah pilihannya. Berarti ini item index 0, maka yang akan muncul itu adalah 65.000. Indeks 1 adalah 75, indeks 2 adalah 90.000. Ya, mengit dari sini. Jadi seperti itu ya untuk kita mengakalinya menggunakan combo box. Ya. Kalau untuk menggunakan if bisa kita gunakan ini ya. Kuota C, kuota titik teks. Berarti teksnya yang dibandingkan isi dari teksnya, yaitu 10 GB, 15 GB. Nah, sebenarnya bisa juga kita menggunakan item index di sini. Nanti yang dibandingkan di sini adalah item index. Ya, kuota. Jadi kuota di sini sama dengan dimasukkan item indexnya. Item index 0 misalnya. Ya. Tapi ini harus dijadikan string dulu. Integer dulu ya. Dijadikan integer. Nah, ini kan kuota di sini adalah string. Nah, di sini dijadikan integer. Nanti di sini diubah item index. Item index 0. Ya, jadi seperti itu untuk
penggunaan if ya untuk item indexnya. Oke, jadi seperti itu ya mungkin untuk materi kita pada video kali ini. Nanti tinggal dicoba saja sendiri untuk implementasi dari dua studi kasus ini ya. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.